Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah. Belakangan istilah julid kerap sekali kita dengar, apalagi di tengah perkembangan media sosial yang luar biasa. Julid yang dimaknai iri dan dengki ini tampaknya menjadi fenomena sosial yang begitu mudah kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam dunia nyata maupun sekarang di dunia maya. Islam pun hakikatnya tegas melarang hal ini dan ancamannya tidak main-main. Nah, untuk membahas tema terkait jangan julid ini, seperti biasa sudah hadir bersama saya di studio ada Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya hari ini ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini temanya kayaknya memang zonanya Ahilman nih. Jadi saya sering julid. Oh, bukan. Mengingatkan jangan sering julid gitu Ahilman ya, Masya Allah. Iya. Saya juga mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan terkait tema ini maupun tema yang lain, boleh silahkan layangkan pertanyaan Anda melalui email yang tertera di layar kaca. Langsung ya Ahilman. Iya. Saya tuh sampai gini loh Ahilman, mencari-cari sebenarnya definisi julid menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu apa. Saya tuh awalnya memaknai julid itu mungkin nyinyir ya, atau mungkin suka ngejek atau apa. Tapi ternyata julid itu berkaitan sama iri dan dengki dengan keadaan orang lain gitu. Nah, hakikatnya kan iri dan dengki ini, kalau dalam perspektif Islam, kita kan juga sedikit kemarin beberapa kali kita sempat bahas ya. Iri dan dengki, itu tuh bagaimana kita harus memaknainya? Iya. Apa tahu? Bicara di antara sikap yang harus kita hindari adalah iri dan dengki ya. Atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan hasad. Ya. Sederhananya sering guru kita menyampaikan SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ya. Itu masuk kategori orang yang iri dengki atau hasad. Atau mungkin dalam tren sekarang seringkali disebut dengan julid. Kalau saya salah ya, mohon maaf ya. Tapi sekiranya kalau kita boleh definisikan, julid itu kan berarti iri dengan apa yang ada dalam diri orang lain, tapi kita nggak berani mengungkapkannya gitu. Jadi lebih konteksnya tuh di belakang dia gitu. Benar. Ya, kita mengumpulkan orang yang kira-kira satu circle dengan kita, ngomongin orang lain dengan apa yang dia dapatkan. Julid, ya boleh jadi nyinyir, boleh jadi dia nggak senang dengan pencapaian orang, boleh jadi dia berbahagia dengan kesedihan orang. Nah itu betul. Nah maka ini diantara sikap yang harus dihindari gitu. Dan hati-hati dengan sikap seperti ini. Kenapa? Karena sikap julid yang kita hadirkan ini bisa mengantarkan kita punya penyakit dalam hati. Dan ketika penyakit ini terus dibiarkan, akan merongrong kebiasaan baik kita, sehingga pada akhirnya kita tidak punya pahala yang berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya menjaga akhlak kepada orang lain. Saya teringat dengan satu kisah dalam hadis yang diceritakan. Ada seorang perempuan yang Masya Allah sholatnya bagus, baca Qur'annya baik, sedekahnya banyak, puasanya terjaga. Tapi dia punya kebiasaan menyakiti hati tetangganya. Boleh jadi membicarakannya, mengumbar aibnya. Tapi ternyata apa kata Nabi? Hiya finnar. Dia di dalam api neraka. Karena ternyata keburukan dari lisan yang dia hadirkan menjadi penyakit hati yang dibiarkan. Sehingga membuat apa yang dihadirkan itu sebagai bentuk kebaikan tidak terangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya, baca Qur'annya, puasanya, sedekahnya, sehingga tidak punya nilai dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bangkrut ya jadinya. Bangkrut. Tapi sebaliknya, dikisahkan ada seorang perempuan yang sholatnya biasa saja. Puasanya biasa saja. Ya sedekahnya bahkan diceritakan hanya memberikan sepotong roti katanya. Tapi dia adalah orang yang pandai menjaga hati untuk tidak menyakiti tetangganya. Dia berhati-hati sekali gitu. Bagaimana menjaga sikap kepada tetangganya. Apa kata Nabi? Hiya fil jannah, dia di surga. Makanya wajar ketika diceritakan begitu banyak, mohon maaf ya, perempuan yang menempati api neraka. Iya, betul. Apa salah satu penyebabnya? Karena dia tidak bisa menjaga lisannya. Maka kalau kita lihat di surat Al-Hujurat misalnya, ayat 11 gitu ya, 12, itu kan digambarkan di antara perbuatan-perbuatan yang harus kita hindari. Satu, di ayat itu kan disampaikan kita tidak boleh mengolok-olok orang lain. Boleh jadi yang kamu olok-olok lebih mulia daripada kamu yang mengolok-oloknya. Yang luar biasanya,
di awal ayat bicara tentang janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain, tapi selanjutnya bilang begini, dan janganlah seorang perempuan mengolok perempuan yang lain. Karena bisa jadi yang kamu olok-olok lebih baik daripada yang kamu olok-olok. Coba bayangkan, kenapa di situ bicaranya tentang perempuan gitu misalnya. Karena boleh jadi ini gambaran sekaligus ya analisa sosial kira-kira gitu, prediksi bahwa yang akan terjadi olok-olok, julid dan seterusnya itu boleh jadi adalah kaum perempuan. Iya. Dan memang tanpa itu rawan. mendiskreditkan ya. Tapi rawannya rawannya memang ada di situ. Karena biasanya begini katanya. Laki-laki itu kalau nggak suka langsung bilang. Iya. Ya. Straight to the point. Straight to the point. Nggak suka. Tapi kalau perempuan biasanya di depan mungkin manis. fine-fine aja, tapi di belakang kadang biasanya. Karena mungkin ada alasan nggak enak atau ya, apa gitu mungkin, ya. Kan. Ya. Maka diingatkan, satu, jangan mengolok-olok. Dua, jangan menghina. Itu lisan semua ya. Lisan semua. Tiga, jangan memanggil dengan panggilan yang buruk. Dan ini urutan biasanya. Orang kalau sudah ngolok-ngolok, berarti dia menghina. Kalau udah menghina, biasanya bakal keluar kalimat-kalimat yang tidak pantas kita sematkan kepada orang yang kita olok-olok tadi. Kalau ini terus ditanam, maka next yang keempat, kita akan prasangka buruk kepada orang itu. Betul. Pasti mah dia begini. Dan sebagian prasangka adalah dosa. Karena prasangka itu, kalau benar, ya bisa jadi, misalnya kita sangka orang nih, benar nih, berarti kita hina dia. Yeah. Kalau salah jadi fitnah buat dia kan. Kalau kecurigaan boleh nggak Hilman? Maksudnya begini, misalnya, tapi dalam hati nih, misalnya kan kadang-kadang kita juga nggak bisa berlepas dari itu ya. Misalnya kita melihat sesuatu yang kayaknya kurang pas gitu ya. Tapi dalam hati, aduh kok kayaknya dia, jangan-jangan dia begitu ya. Iya. Gitu. Memahami prasangka itu ada dua. Dalam husnuzon aja harus ada prasangka. Misalnya begini, orang itu baik nggak ya? Kita kan suka ada prasangka tuh. Kayaknya baik deh. Tapi kita harus hati-hati. Jadi dalam prasangka baik aja masih ada kehati-hatian yang harus kita hadirkan. Nih sekarang apalagi prasangka buruk gitu. Maka lebih berhati-hati. Karena kalau prasangka buruk nih ditanam terus jadi curiga. Curiga terus jadi nuduh. Iya, bisa ujungnya ke situ. Itu. Maka itu lisan semua tuh. Jadi awalnya olok-olok, menghina, mencaci maki dengan panggilan buruk. Prasangka buruk. Setelah itu biasanya kita akan sibuk mencari kesalahan orang itu. Maka janganlah engkau tajassus, mencari kesalahan. Kalau sudah begitu, maka nextnya dia akan membicarakan aib, kejelekan orang tersebut. Ghibah. Apakah engkau tahu dosanya orang berghibah itu seperti memakan bangkainya saudaranya sendiri gitu. Jadi ini urutan. Nah, boleh jadi julid itu adalah serpihan kecil dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang diingatkan oleh Allah di surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Maka berhati-hatilah dengan julid ini, terutama dalam urusan lisan kita. Kenapa? Salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia tergantung lisannya. Maka ketika ditanya, siapakah seorang muslim yang baik itu? Jawabannya adalah seorang muslim yang baik adalah dia yang bisa menyelamatkan muslim yang lain dengan tangannya dan lisannya. Tangan dan lisan. Jadi begitu pentingnya menjaga lisan karena ini bisa membawa kita nanti kemana ya, Ahilman ya? Betul. Oke, Ahilman, kita harus jeda dulu. Nanti kita lanjut lagi ya di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Jangan Julid. Ahilman, lanjut. Iya, julid nggak boleh, tapi kadang-kadang tuh orang juga suka kepo sama urusan orang lain. Yang akhir-akhirnya ujung-ujungnya bisa jadi kejulit nih kalau nggak direm nih gitu. Tapi sebenarnya kepo itu boleh nggak ya? Iya. Kepo itu sedikit, berarti apa? Boleh kepo itu apa? Pengen tahu mulu. Knowing apa tuh? Iya, knowing apa gitu. Every particular object kalau nggak salah kan? Particular object tuh. Iya, benar kan? Nah, lebih jago nih. Jadi ingin tahu aja apa yang orang lain lakukan atau yang orang lain dapatkan. Ya sah-sah saja kalau dengan kepo itu jadi mengambil ibrah. Jadi pelajaran, jadi motivasi, jadi inspirasi. Boleh silahkan. Ya, nggak masalah ya. Kadang kan bagi orang itu butuh ya inspirasi gitu ya. Butuh sisi lain dari apa yang bisa menginspirasi hidupnya. Boleh. Yang tidak boleh adalah
ketika kita kepo dan misalnya kita mendapatkan kebaikan di orang itu, tapi kita malah nyinyirin orang itu. Alah, dia mah dapat gitu juga dari mana, tahu sendiri. Allah gitu kan. Makanya orang itu kalau udah benci, Mil. Benar. Kalau udah benci nih Mbak Mila, orang tuh pasti akan mencari aja sisi apa yang bikin menguatkan kebencian kita. Yang baik pun jadi kelihatan buruk gitu. Iya. Maka kata Imam Ali bin Abi Thalib, jangan sibuk menceritakan tentang dirimu kepada orang lain. Karena yang mencintaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya dengan itu. Kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Setuju. Ketika berbuat baik aja, masih ada orang yang gak baik sama kita dan gak suka sama kita. Gimana kita berbuat buruk? Iya. Ini fokusnya adalah saat kita menebar kebaikan, fokuslah kebaikan itu hanya untuk Allah. Jadi misalnya kalau kita posting di sosmed nih tentang pencapaian kita, ya udah share. Tapi tetap jadikan ini sebagai metode kita untuk menyiarkan kebaikan, tapi niatnya untuk Allah gitu. Makanya kalau ada orang yang nyinyir, yang julid, yang dalam tanda kutip menghina pencapaian kita, jadi nggak bikin sakit hati sebenarnya. Kalau kita masih sakit hati berarti memang ada yang salah nih sama ada niat yang yang mungkin tidak pas ketika kita menyampaikan kebaikan itu. Makanya kalau mau membedakan ya antara orang yang ikhlas dan riya itu gampang. Ketika kapan? Ketika ada perubahan yang nampak saat banyak orang yang lihat dan sedikit orang yang lihat. Jadi kalau ketika banyak orang lihat semangat, ketika tidak ada yang lihat jadi tidak semangat. Berarti ada hati yang mungkin tidak tulus ikhlas dalam menjalankan kebaikan itu. Oke. Jadi niat itu ya luar biasa. Makanya orang yang ikhlas karena Allah tidak akan pantang surut dengan hinaan, cacian, kemudian cemoohan manusia. Dia anggap itu sebagai bumbu aja yang menjadi penyedap dari setiap kebaikan yang dihadirkan. Ya kita nggak bisa lah orang tuh pengen suka sama kita semua. Semuanya, iya ya juga siapa sih, kita gitu kan. Rasul aja, Baginda Nabi aja dicaci pernah, dimaki pernah, dihina pernah. Ya kita dibanding Nabi kan apa coba? Gak ada apa-apanya kita. Masya Allah. Makanya ya dalam menyebarkan kebaikan, silakan kebaikan. Dan saat kita melihat kebaikan orang tuh, kan harusnya kita tuh jadi doain ya. Karena gini, doa yang kita lantunkan untuk orang lain, itu hakikatnya kan kembali kepada kita. Makanya kalau kita melihat ada kebaikan yang Allah titipkan kepada orang lain, doakan. Satu, semoga orang yang dititipkan itu amanah dengan apa yang Allah berikan. Dan yang kedua, semoga kebaikan yang diberikan kepadanya juga nular kepada kita yang melihat kebaikan itu. Makanya ada istilah tuh the power of attraction gitu ya. Ada kekuatan berinteraksi dengan siapa kita. Makanya kita tuh kalau bisa berteman dengan yang baik-baik, bersosial media follow yang baik-baik, agar vibes-nya jadi positif, itu ngaruh ke kita. Setuju. Makanya kalau kita lihat kebaikan-kebaikan orang tuh jadi bawaannya tuh doa lagi. Masya Allah, Masya Allah. Dan itu mengantarkan pada akhirnya semoga dengan Allah izinkan itu nular ke kita. Amin. Gitu. Dahsyat. Ahilman, seperti biasa ada pertanyaan yang masuk ke Gapai Kemuliaan. Kita simak bersama. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya, kalau ada orang di dekat kita yang sedang berjulit tentang orang yang kita kenal, sebaiknya apa ya yang kita lakukan? Terima kasih. Oke, ini pertanyaan dari Mbak Gea. Kalau kita dengar ada orang yang julitin orang lain, tapi kita kenal nih sama orangnya, apa kita harus ikut dijulit? Iya, yang pertama, sebaik mungkin dan sebisa mungkin hindari. Tinggalkan. Obrolan yang tidak bermanfaat itu. Iya, betul. Yang kedua, kalau kita mengetahui apa yang sebenarnya dari orang yang teman kita julitin, sampaikan. Orang itu nggak gitu kok. Berikan apa ya satu pembelaan dalam tanda kutip bahwa kita tahu gitu, bahwa orang itu nggak begitu. Yang haram dan tidak boleh adalah ngomporin. Jadi udah ada sumbunya, kita bilang bener. Aku juga tahu dia tuh begitu. Nah, ini ngompornya tuh makin panjang gitu. Sumbu tadi sekalimat dua kalimat, dia yang ngomporin. Kadang lebih banyak kalimatnya. Boleh jadi yang paling banyak adalah kita yang dengerin itu. Karena kita ngomporinnya gitu.
Makanya hati-hati yang suka ngomporin orang tuh. Aduh, jangan sampai lah Ya. kita jadi kompor ya. Adu domba. Adu domba, hasut Hasut. juga, oke. Jadi kalau kita dengar sesuatu yang nggak baik tentang orang, dan kita tahu bahwa itu nggak benar gitu, kita bilang, nggak gitu kok dia mah. Nah kan kadang-kadang suka gini bilang temannya, ah lu mah nggak dukung kita, ya kan? Ya udah, kan kata Nabi, jika engkau melihat satu kemungkaran, rubahlah dengan tanganmu. Kalau nggak bisa dengan lisanmu. Kalau nggak bisa dengan hatimu. Dan itu selemah-lemahnya iman. Oke. Gitu. Kalau udah kepepet nggak bisa ngapain, udah cabut aja pergi Cabut, gitu ya. pergi. Ahilman tadi kan menyampaikan kalau kita melihat kebaikan orang lain kita doakan. Mudah-mudahan kebaikannya juga bisa nular ke kita. Kalau kita melihat keburukan orang lain, respon kita harus gimana? Sama, doakan. Oke, doakan juga ya. Satu, doakan agar kemudian Allah melindungi dia dari keburukan tersebut. Kemudian Allah memberikan kelembutan hati kepada orang tersebut untuk tidak berbuat keburukan itu. Dua, kalau kita bisa nasihatin. Kita punya kemampuan nasihatin dia nih, nasihatin. Tentu dengan nasihat yang baik gitu ya. Sehingga bisa diterima dengan baik. Yang ketiga, jangan membenci. Kalau ada orang yang berbuat buruk, benci keburukannya, jangan benci orangnya. Karena siapa tahu memang dia bisa berubah ya Ahilman. Kita tidak pernah tahu apa ujung kehidupan seseorang. Ada orang yang dicintai oleh Allah. Siapa mereka? Orang yang bertobat dari setiap dosa yang dia lakukan. Dan fursatu taubah, kesempatan bertobat yang Allah beri itu nikmat yang sangat besar. Makanya jangan terlalu memuji orang baik yang kamu lihat. Karena boleh jadi di ujung kehidupannya dia terpeleset. Sehingga dia menjadi orang yang buruk dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang kedua, jangan terlalu menghina orang yang buruk dalam pandangan. Karena boleh jadi di akhir kehidupannya dia mendapatkan kebaikan dalam hidupnya. Jadi istilah suka sewajarnya, benci secukupnya, itu ya Ahilman ya? Itu yang harus kita porsikan dengan meletakkan pada porsi yang sebenarnya gitu. Ya, makanya kita ini kan kadang-kadang menyanjung orang tuh berlebihan gitu. Apalagi kalau udah mengidolakan itu rasanya semua hal yang dilakukan adalah baik gitu. Padahal kan manusia tempatnya salah, tempatnya dosa, tempatnya lupa. Maka hendaknya kita memiliki kearifan untuk bisa meletakkan rasa kita kepada orang lain. Kalau ada kebaikan di seseorang, doakan. Semoga dia istiqomah dengan kebaikan itu. Kalau ada keburukan dalam diri seseorang, doakan juga. Semoga Allah lembutkan hatinya, perbaiki hidupnya, sehingga dia mendapatkan kebaikan itu. Masya Allah, ini menarik sekali. Nanti ada satu pertanyaan yang tiba-tiba muncul dalam kepala saya, tapi nanti kita lanjut di segmen berikutnya. Ahilman, pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Jangan Julid. Ahilman lanjut nih, kalau misalnya kita melihat satu peristiwa atau perbuatan yang buruk nih. Tadi kan Ahilman menyampaikan harusnya tuh kita tidak membenci orangnya tapi perilakunya. Tapi kadang-kadang tuh suka muncul nyumpahin gitu misalnya. Dia begini-begini, dia nggak akan dapet inilah, dosanya udah terlalu banyak apa segala macam. Itu tuh gimana ya, efeknya tuh bakal seperti apa? Bisa jadi balik nggak sih? Saya tuh kadang-kadang juga kalau kita terlalu berat menyumpahi orang tuh kadang-kadang suka takut sendiri gitu loh. Iya. Di antara sikap orang yang lembut hatinya adalah orang yang lisannya terjaga. Pikirannya baik sangka. Tidak sinis, tidak suka memponis. Jadi lisannya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis dan tidak memponis. Maka janganlah kita memponis perilaku seseorang. Termasuk juga janganlah engkau memponis dirimu sebagai orang yang paling soleh. Nah itu dia. Diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya yang paling mengetahui tentang ketakwaanmu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak ada yang tahu seperti apa diri kita. Ya jangankan orang lain, tentang diri kita pun kita nggak pernah tahu seperti apa hakikatnya dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati dengan menyumpahi orang, hati-hati dengan melabeli orang, hati-hati dengan menuduh seseorang.
Karena ada dalam satu keterangan disebutkan, jika tuduhanmu kepada seseorang dan tidak terbukti dengan apa yang seperti engkau tuduhkan, maka hakikatnya dia akan kembali kepada kita. Aduh, nauzubillah. Makanya kan mohon maaf ya, misalnya kita sesama muslim nih, ya harus jaga benar lisan, jangan mudah, mohon maaf, jangan mudah mengkafirkan. Iya, setuju. Misalnya jangan mudah menyalahkan, jangan mudah mengatakan bahwa seseorang itu seperti ini, seperti ini. Khawatirnya tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Lebih baik kita menjaga hati, menjaga lisan agar tidak keluar daripada kalimat yang buruk. Karena setiap kalimat buruk yang keluar, yang kita tuduhkan kepada orang lain, jika tidak terbukti dan tidak sesuai akan kembali kepada kita yang menuduhnya. Jadi lebih baik positive thinking aja. Iya. Bahkan Islam sudah mengajarkan itu ya. Betul. Itu larinya bisa kemana-mana sih Ahilman. Pikiran kita jadi lebih tenang, Iya. hati juga jadi Iya. lebih Betul. nyaman juga ya. Makanya dalam agama ini kita itu diperintahkan untuk tidak membenci ya kepada siapapun. Bahkan Nabi itu menggambarkan satu garansi ya yang sangat luar biasa. Ketika hati ini tidak ada kebencian dan hanya diisi dengan kasih sayang. Apa kata Nabi? Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah yang ada di bumi, maka yang di langit akan mencintaimu. Sayangilah semua makhluk yang ada di bumi, maka kelak yang di langit akan mencintaimu. Ini kan mengajarkan kepada kita untuk membersihkan hati daripada kebencian. Kalau ada rasa benci kepada orang, kita harus ingat rasa sayangnya Allah kepada kita. Orang bisa bikin salah sama kita, maka jangan sampai kesalahannya membenci kita kepada orang tersebut gitu. Karena Allah pun ketika kita berbuat salah, Allah selalu mencintai kita, Allah menunggu taubat kita, Allah bisa memaafkan kita. Nah kita siapa gitu? Yang besar kemungkinan kita pun juga punya salah sama orang lain. Betul, betul. Kenapa kita tidak melapangkan hati untuk berusaha memaafkan orang lain yang membuat salah sama kita? Jangan isi hatimu dengan penuh kebencian. Karena hati yang penuh kebencian hanya akan mengantarkan kesulitan dan kesempitan. Tapi hati yang penuh kasih sayang akan mengantarkan apa? Kebaikan dan kebahagiaan. Orang yang membenci hanya akan sibuk memikirkan orang yang dia benci. Dan itu melelahkan. Dan itu melelahkan. Sangat melelahkan. Dia akan mencari-cari apa yang dia lakukan, apa yang dia lakukan, sampai lelah. Padahal dia lupa ada bekal yang belum dia siapkan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa orang yang paling rugi? Orang yang paling rugi adalah orang yang ajalnya tiba tapi dia masih merawat kebencian kepada manusia yang lain. Ya Allah, masih Naudzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Makanya hati-hati. Salatmu, baca Qur'anmu, puasamu, sedekahmu, semua kebaikanmu. Jika di hatimu ada kebencian kepada orang lain, boleh jadi itu yang menghambat amalmu tidak terangkat kepada Allah Subhanahu wa Ya taala. Allah, itu ya betapa pentingnya menjaga hablum minan-nas kita gitu Iya. loh. Jangan sampai Makanya- kita menzolimi orang Makanya lain. habis sholat kalimatnya apa? Ujung kalimat bacaan sholat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa makna filosofis di hikmahnya? Allah tuh ingin setelah kita sholat, kita menjadi orang yang selamat. Bukan hanya kita yang selamat, tapi kita menyelamatkan orang lain. Makanya lucu sekali kalau ada orang yang habis sholat di masjid yang sama, di tempat yang sama, berjamaah yang sama, tapi dia masih tidak menyelamatkan sahabat-sahabat yang sholatnya berjamaah di masjid itu. Naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita bertengkar gara-gara sesuatu yang boleh jadi bukan esensi dalam pandangan kehidupan Setuju, kita. setuju. Ahilman, misalnya nih, ada orang yang hobi banget pamer memang. Ya. Mungkin memang gayanya seperti itu gitu loh. Sehingga kadang-kadang kita juga agak risih dengan sikapnya. Yang kadang-kadang itu membawa kita memang nggak sengaja atau mungkin sengaja jadi ngomongin. Karena mungkin kita nggak suka aja dengan caranya. Gimana ya biar nggak sampai ke situ, nggak sampai ke arahnya tuh julid gitu. Hah, itu susah ya kadang-kadang. Iya. Gitu. Gini, kalau tadi saya bilang ya, kalau ada sesuatu yang kayaknya nggak srek nih dalam pandangan kita, kan pilihannya ada dua. Satu, kita menerima sesuatu yang tidak srek itu dengan cara ya udahlah, nggak usah kita pikirkan karena itu adalah bagian orang lain. Atau yang kedua, ada kewajiban kita berdakwah kepada orang tersebut. Gitu. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Kalau kita punya kemampuan, ya sampaikan bahwa akhi yang kamu lakukan tuh kurang tepat, misalnya ukhti yang kamu lakukan kurang tepat, ya sampaikan. Memang konsekuensinya dia jadi akan benci sama kita. Iya, atau nggak suka. Ih, Ngapain ngatur-ngatur saya, hidup saya, ya kan, kepala-kepala saya.
Indonesia ya. Anda ini kita siapa? ujungnya, kan? Kan Saya nggak gitu. minta duit Anda. Iya kan? Jadi pada Panjang. akhirnya ya terserah kita pilihannya mau milih yang mana. Apa kemudian kita ya sudah biarkan itu menjadi urusan dia. Ingat ya, kita ini tidak akan dihisab atas perilaku orang kepada kita. Ya. Kita hanya akan dihisab perilaku kita sama orang lain. Udah ingat aja itu sebenarnya Ini patokannya aja. itu, rumusnya ya, tapi itu kan aja. kita ada Iya. kita ada kewajiban untuk berdakwah, Mengingatkan itu mengingatkan, tetap. Dan nanti akan ditanyakan juga ya. Iya, misalnya Ahilman, nih, engkau melihat kemungkaran, Tapi jangan sampai mendiamkan. engkau kan? melihat sesuatu yang tidak pas, kenapa engkau diam? Mhm. Makanya minimal selemah-lemahnya iman, Pakai hati. ketika engkau melihat kemungkaran tuh pakai hati gitu. Minimal hatimu mengingkarinya gitu loh. Ini nggak benar ini, ini nggak pas ini gitu. Tapi kan ini juga harus dirawat itu. Iya betul, hati itu harus Iya. dirawat. Jangan sampai begini. Kan orang yang membenci itu, lelahnya apa coba? Lelahnya dia memikirkan orang yang dia benci, Iya, sedangkan yang dibencinya nggak mikirin dia. iya itu loh. Iya sih sebenarnya itu Iya kan? melelahkan, drowning. Sangat energy. melelahkan, sangat membuat kita jadi ya tidak ada ujungnya dengan apa yang kita Oke, lakukan. baik singkatnya Ahilman. Apa kiatnya Mm-mm. supaya kita tuh iya udahlah ngerem lah ini mulut nih Oke. supaya nggak gampang Iya. menghasut, nggak gampang iri, nggak gampang ngomongin orang lain gitu. 3. 1, banyak bersyukur. Oke. 2, jangan membandingkan hidupmu dengan orang lain. Oh jadi banding ke. Ojo dibandingkan. Dan yang ketiga, husnuzon kepada Allah. Jangan iri terhadap rezeki orang lain, karena kita tidak pernah tahu apa yang telah Allah ambil darinya. Dan jangan gelisah dengan keadaan kita saat ini, karena kita tidak pernah tahu apa yang sedang Allah siapkan untuk kita di waktu yang akan datang. So, semuanya akan baik-baik saja selama kita kembali kepada Allah. Senanglah sekedarnya, sedihlah secukupnya. Yes. Karena pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah. Syukur ketika diberi nikmat, sabar ketika diberi ujian. Baik. Bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja. Boleh jadi bersyukur itu ketika engkau selalu melihat sisi baik dari sesuatu yang tidak anggap engkau baik. Atau tidak kita sukai gitu ya. Jadi kita sukai. Masya Jadi Allah. Ya. kita kelihat orang tuh gimana kita nggak pernah tahu apa yang terjadi Baik. pada dirinya. Termasuk sosmed. Hati-hati dengan sosmed. Iya. Tidak semua yang ditampilkan oleh seorang di sosmed itu menggambarkan seutuhnya. Betul. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi sebenarnya. Baik. Maka hati-hati komen. Betul. Hati-hati menanggapi sesuatu. Qul khairan aw liyasmut. Katakan sesuatu yang baik atau diam. Masya Allah. Luar biasa. Ahilman, sayang sekali kita sudah sampai di penghujung program. Pemirsa, semoga apa yang tadi kita sudah bahas bisa menjadi bekal kita untuk menjalani hidup yang lebih baik. Dan insya Allah menjadi hamba Allah juga yang lebih beriman, lebih soleh. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, saya Meladia Rahman dan juga Ustadz Hilman Fauzi undur diri. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada gapai kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.